Oke, selamat malam. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, namun budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Surya Adi Pratama, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi, Program Studi D3 Akuntansi. Di sini, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu hukum kepalitan. Oke, langsung saja. Kepalitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan niaga dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepalitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur. Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban. Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia dan pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW yaitu pasal 1131 sampai 1134 dan beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasar Modal atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 atau Yayasan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Dan juga ada hal mengenai hukum kepalitan menurut undang-undang. Sesuai dengan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau Undang-Undang Kepalitan. Proses penyelesaian perkara kepalitan di Indonesia dilakukan di pengadilan niaga atau pengadilan. Dalam lingkungan pengadilan umum, prosedur pengajuan permohonan perkara kepalitan dapat dilihat dari dalam artikel prosedurnya. Oke. Dan juga ada artikel merupakan kepalitan menurut para ahli. Oke, yang pertama, memori fantoliktik. Kepalitan adalah suatu penistaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang atau debitur guna kepentingan bersama para yang menggunakan atau mengutangkan yaitu kreditor. Fred B atau G. Tumbuhan. Kepalitan adalah sita umum yang mencakup keseluruhan kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditornya. Oke, yang ketiga, Kartono. Kepalitan adalah satu sitaan dan eksekusi atas keseluruhan kekayaan si debitur atau orang yang berutang untuk kepentingan semua kreditornya atau orang yang berpiutang. Bersama-sama ya pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutangnya yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu. Oke. Juga syarat-syarat kepailitan. Syarat-syarat kepalitan dan keputusan kepalitan bila mana suatu perusahaan dapat dikatakan pailit menurut Undang-Undang Kepalitan adalah jika suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat yuridis kepalitan. Syarat-syarat yuridis itu ialah 1. Adanya hutang, 2. Minimal 1 hutang sudah jatuh tempo dan sudah ditagih, 3. Adanya debitur, 4. Adanya kreditor atau lebih dari 1 kreditur, dan yang kelima permohonan pernyataan pailit. Dan yang keenam yaitu pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. Syarat-syarat tersebut menurut pasal 2 Undang-Undang Kepalitan meliputi adanya debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditornya dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Dan juga ada sumber lain yang menyatakan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan niaga yang persyaratannya menurut pasal 2 ayat 1 yaitu ada 2 atau lebih kreditor yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan kreditor. Di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Kedua, ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang. Yang ketiga, kedua hal tersebut adanya 2 atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dapat ditagih, dapat dibuktikan secara sederhana.
Permohonan pernyataan pilot harus dikabulkan pengadilan niaga apabila ketiga persyaratan tersebut dilakukan. Apabila salah satu persyaratan tidak dapat dilakukan, maka permohonan pernyataan akan ditolak. Oke, ada juga pihak yang terkait dalam hukum kepilitan yang berkolerasinya, yaitu debitor pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, orang yang mempunyai utang karena perjanjian. Kedua, kreditor pasal 1 ayat 2 Nomor 37 Tahun 2004, orang yang mempunyai utang karena perjanjian, berarti debitor dan kreditornya saling berhubungan. Ketiga, kurator, yaitu dalam putusan pernyataan pilot harus diangkat kurator dan seorang hakim. Berarti kurator ialah merupakan yang menentukan dan juga bekerja di pihak ketiga lah mungkin ya. Dan keempat, hukum pengawas. Kelima, advokat atau pengacara. Keenam yaitu panitera. Panitera agak asing mungkin ya. Panitera yaitu menurut kamus KBBI pejabat pengadilan yang bertugas membantu hakim di persidangan dan membuat berita di acara sidang. Oke. Itu yang pihak-pihak yang berkolerasi, dan ini juga pihak-pihak yang dapat mengajukan kepilitan. Yang pertama yaitu debitor, kedua kreditor, ketiga kejaksaan, keempat Bank Indonesia yang berarti dalam halnya itu dalam bentuk bank, kelima Bapepam yaitu Badan Pengawas Pasar Modal, dan yang terakhir yaitu Kementerian Keuangan yang lebih akrab disebut Kemenku. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Oke, teruslah merasa bodoh agar kalian terus merasa ingin mencari tahu dan terus belajar. Terbanglah tinggi, terbanglah jauh, hentakan bumi dengan kreasi dan prestasi. Janganlah mati sebelum berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.